Aku bilang sama dia, kamu tuh manusia, kamu perempuan. Kalau kamu ada ketertarikan sama kayak laki-laki, oh itu normal gitu loh. Tapi dia juga aku kasih tahu batas-batas normal pacaran seperti apa. Kalaupun memang dia memutuskan untuk pacaran. Kalau nggak pacaran lebih bagus. Tapi kalau pacaran tolong karir dulu, mama papa dulu, baru keluarga dulu nomor satu. Kecuali dia sudah menikah, baru keluarga dia yang itu dulu, baru mama papa. Dia udah tahu kok, dia udah tahu banyak. Karena saya kan nggak pernah nyembunyiin apapun dari dia. Dimas juga nggak pernah nyembunyiin apapun. Semua ceritanya kita A sampai Z dia tahu gitu. Lama tak ada kabar, Sheila Marcia muncul bersama sang anak, Leticia Joseph. Keduanya kompak sedang ingin melakukan perawatan bersama di sebuah klinik kecantikan. Leticia tumbuh menjadi anak cantik dan memiliki banyak prestasi seperti kedua orang tuanya, Angie dan Sheila Marcia. Saat ini, Leticia sedang mengikuti sebuah ajang. Dalam ajang tersebut, Leticia akan menampilkan bakat menyanyi dan menarinya. Selama waktu liburnya, Leticia akan dikarantina dan berlatih. Ani sama anak aku yang paling besar ya. Kita mau genit-genitan berdua hari ini. Kita mau perawatan di sini. Pokoknya kalian harus banget ngikutin dari awal sampai akhir. Hari ini kita bakal perawatan yang jelas aku bakalan hydrofacial sama dia juga karena juga masih remaja jadi yang penting bersih, glowing gitu ya. Kalau aku pasti karena kulitku kering dan aku suka begadang karena pekerjaanku, jadi aku butuh Ultra Boost. Tapi selanjutnya juga terserah dokternya sih nanti gitu. Banyak sih, tapi nggak. Emang boleh dibilang? Kenapa? Kan mau Oh, persiapannya iya. set kayak yang latihan gitu. Iya, paling ya itu persiapannya pasti ya fisik ya. Jangan sampai sakit, jangan sampai jatuh. Terus makannya juga dijaga banget, nggak boleh terlalu pedas gitu-gitu kan. Takut banget kalau udah mau deket eventnya segala macam masalah pencernaan gitu kan. Cuma itu aja sih ya paling. Sama ini persiapan perlengkapannya juga. Udah, itu aja sih. Karena memang kan persiapan perlengkapan tuh kayak perlu bawa sepatu yang khusus lah segala macem, terus bajunya juga harus baju warna apa gitu supaya bisa seragaman sama yang calon yang lainnya gitu. Nyanyi sama dance. Sejauh ini gimana untuk kamu persiapan dance-nya sendiri? Udah selesai sih, nanti tinggal latihan lagi beberapa kali. Kalau latihan sih Tisha latihan selalu kan ya, walaupun nggak ada nggak ada acara gitu, dia selalu latihan dance sih. Jadi kalau dari kita sih papa mamanya cuma support aja. Tisha maunya apa dance ya udah dance gitu, karena memang Tisha suka banget dance kan gitu, sama jago banget nyanyi. Jadi ya udah Tisha juga mau nyanyi gitu, udah kita support. Apa ya genrenya ya, bingung juga. Biasanya R&B ya, soul. Tapi nggak tahu siapa aja dinyanyiin. Tisha tuh suka banyak. Dia suka R&B, suka jazz, dengerinnya macam-macam sih, dengerin hip hop juga. Tapi kalau nyanyi kayak lebih ke ini ya, lebih ke R&B ya. Jadi kan mamanya dulu Gatsam kan, terus pas lagi ada Gatsam lagi nih 2025, coba yuk kasih tahu Tisha, kali aja Tisha mau ikut. Dia mau, ya udah mam, kita langsung senang banget, langsung support gitu. Udah sekolah udah beres karena eventnya memang kayaknya memang di desain kayak selesai pas lagi liburan sekolah ya kan, jadi aman, sekolah udah izin juga dan bahkan sekolahnya support. Mereka mau bikin
spanduk lah apa segala macam gitu di sekolahnya support banget. Supporter. Jadi supporter kan juga bawa nama sekolah kan gitu. Aku dukungannya ke dia 1.000.000%. Terus aku akan mencoba untuk terus temani dia di sela-sela kesibukan aku dan Dimas juga. Walaupun kita memang harus keluar kota, kita video call terus and make sure that she's okay, karena ajang seperti ini bukan hanya sekedar ajang, tapi dia juga harus punya mental yang kuat. Kita nggak pernah tahu apa yang dia akan face di sana. Cuma kita berdua percaya kalau anak ini bisa dan mampu, dan dia punya sesuatu yang di dalamnya dia yang dia masih belum sadari itu. Dan menurut aku semoga dengan mengikuti ajang ini dia bisa menyadari betapa keren, betapa hebat, dan betapa luar biasanya dia. Dan aku dari dia bayi aja I know that she's a star. Sheila bersama suami dan anaknya kini memang tinggal di Bali. Sheila dan Leticia kerap kali membagikan momen kebersamaannya selama di Bali. Beberapa waktu lalu, Leticia sempat menerima cibiran netizen terkait pakaian yang digunakan. Leticia dianggap terlalu memakai baju terbuka untuk seumuran dirinya. Sebagai orang tua, Sheila dan Dimas mengaku sedikit khawatir dengan lingkungan Leticia. Meski begitu, Sheila sudah sering kali mengingatkan dan menasehati sang anak. Sheila percaya Leticia mampu menjaga moral sesuai dengan nasihatnya sebagai orang tua. Karena mereka nggak pernah tinggal di Bali, Mbak. Jadi kayak aku juga nggak bisa nyalain gitu. Dan it's a different culture. Kalau udah beda kultur, beda budaya, lu mau ngotot kayak gimana? Ya karena emang panas sih kalau capek ya, apalagi baru pulang DJ gitu kayak bacanya kayak mana gitu. Tapi aku yang tahu dia sehari-hari gitu. Dan aku tahu bukan itu maksudnya dia gitu. You know? Bali lagi panas banget loh. Coba aja ke sana. Silahkan gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, ibu-ibu yang nggak setuju nggak apa-apa. Cuma saya cuma minta jangan terlalu sadis lah gitu. Ini anak masih umur belasan tahun gitu. Kalau emang kagak suka, kagak setuju, bawa dalam doa, Bu. Iya, jangan begini. Takutnya dosa buat ibu. Udah gitu aja. Ya, saya juga dosa nantinya kalau lagi nggak kuat. Saya juga begini gitu. Saya cuma pengen jaga dia aja, dan saya jaga dia kok. Ini juga jaga dia. Mamanya pasti kita sebagai orang tua pasti ini ya, jaga ini, apalagi kan dengan yang namanya pergaulan zaman sekarang, anak muda sekarang kan dengan akses Dari dulu kali. dari dulu ya, ya dengan aksesnya kemana-mana tuh mudah gitu kan, jadi kita jagain banget dari segi apa ya, tontonannya lah, pergaulannya lah, kita liatin siapa teman-temannya dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa wah ini kayaknya nggak safe nih berteman sama ini, pasti kita akan kasih tahu biar bisa ngobrol lah biar bisa jadi. Bukan yang kayak jangan temenan sama ini ya, nggak gitu kita kayak kita kayak nggak feeling deh sama ini gitu. Jadi kita tetap jagain, kita pasti tetap jagain. Dan temennya dia kita bikin temen juga. Betul. Jadi kita tahu. Jadi kita bisa tahu dia mereka ini kayak gimana. Iya. Kalau bilang sama dia, kamu tuh manusia, kamu perempuan. Kalau kamu ada ketertarikan sama kayak laki-laki, oh itu normal gitu. Tapi dia juga aku kasih tahu batas-batas normal pacaran seperti apa. Kalaupun memang dia memutuskan untuk pacaran. Kalau nggak pacaran lebih bagus. Tapi kalau pacaran tolong karir dulu, mama papa dulu, baru keluarga dulu nomor satu. Kecuali dia sudah menikah, baru keluarga dia itu dulu, baru mama papa. Dia udah tahu kok, dia udah tahu banyak. Karena saya kan nggak pernah nyembunyiin apapun dari dia. Dimas juga nggak pernah nyembunyiin apapun. Semua ceritanya kita A sampai Z dia tahu gitu. Sama Nggak bawel. bawelnya tuh kalau Tisha keluar itu aja. Kalau keluar nggak izin. Ya dong, Izin. kalau misalnya nggak Lupa gitu. Ya kan Tahuan ya. Iya, kalau misalnya lupa. Kadang kan Ya. kita kan sebagai misalnya masih muda kan kadang suka gitu kan, suka lupa gitu. Ya marah, itu doang sih, ya kan. ya
Ya itu Tapi aja. marahnya juga nggak gimana ya, Nggak, marahnya. nggak. Cuma ya karena mama kan nungguin juga kalau Tisha ini tiba-tiba kayak keluar Tisha lupa izin. Mana centang satu lagi. Tuhan, tuh rasanya hati. Jelang Natal, tak ada persiapan khusus yang dilakukan Sheila bersama suami dan anak. Dirinya hanya fokus ingin mencari uang lebih banyak lagi. Sebab, dalam waktu dekat dirinya akan memboyong semua keluarganya untuk pindah ke Jakarta. Mengingat Leticia yang juga akan pindah sekolah ke Jakarta. Bagi Sheila, yang terpenting malam Natal dimaknai dengan sepenuh hati, mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan. Jakarta. Ini persiapannya seperti apa, Kak? Nabung. Banyak yang harus dibeli. Nabung keluar keluar gitu ya. Kan banyak pengeluaran kan, tapi banyak juga memasukkan gitu kan. Puji Tuhan. Anaknya 5, orang tua juga. Jadi 2 rumah Orang tua 5? tangga. Anaknya 5, orang tuanya 5 dong. Orang tua juga maksudnya ya. Oh iya. Iya, 2 rumah tangga gitu. Di Bali, ada Jakarta, ada jadi ya. Ini juga kan mau pindah sekolah ke Jakarta nih, bentar lagi juga sama Bali tuh bumi sama langit ya harganya, ya ampun Tuhan. Harganya lumayan tuh ya. Di Bali kayak bisa nafas, tapi di sini kayak penghasilannya lebih, cuma pembayarannya juga lebih ya, jadi kayak bedanya di mana? Enggak. Semua blessings. Natal adalah kelahiran Yesus Kristus, di mana dia telah lahir dan dia mengorbankan dirinya untuk pay our sin, membayar dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita. Bukan berarti kita bisa seenaknya, tidak, tapi justru karena itu kita harus terima kasih karena kasihnya kita bisa hidup sampai hari ini dan diberikan kesempatan pertobatan sampai hari ini. Pelan-pelan apa yang kita lakukan salah pun bisa Tuhan ubah jadi blessings, and grateful for Jesus Christ. Itu dari kami. Jadi dengan atau tidak adanya pohon Natal buat kami tidak masalah, yang penting adalah sikap hati. Dengan atau tidak adanya hadiah karena udah besar, jadi yang penting sikap hatinya yang benar adalah terima kasih untuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang sudah menghapuskan dosa dunia.